Sejak zaman Bung Karno, saya sudah gini tangan saya kalau pidato. Saya tahu kekejamannya PKI itu. Saya kemana-mana tidak pernah pisah dengan pedang. Saksinya ada Kiai Masudi Baitowi, dia ada di Indramayu itu. Kalau sekarang kita disuruh minta maaf, maaf. Engkau PKI yang minta maaf dulu kepada kita. Engkau yang minta maaf dulu. Baca sejarah tahun 48, pemberontakan Madiun. Berapa ribu ulama yang kau bunuh. Lalu 65, berapa yang kau bunuh. Anehnya kok kita disuruh minta maaf. Engkau minta maaf. Kalau seandainya Habib Rizik ada perbedaannya, tolong diundang ke istana. Kalau Supron Makmun ada perbedaan dengan pemerintah, tolong undang ke istana. Mari kita berdebat. Rakyat menyaksikan mana yang membela rakyat, mana yang tidak membela rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, wabil khusus imam besar kita Al-Mukarram Habib Rizik Syihab, para habaib lainnya dan para alim ulama lainnya yang tidak mungkin saya menyebut satu persatu dengan tidak mengurangi hikmah saya, takzim saya kepada para ulama yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, dengan segala proses yang panjang, akhirnya juga qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dengan segala perjalanan yang Habib jalankan, dengan segala ceritanya, insya Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kita bersyukurlah berada di negara Republik Indonesia ini yang subur, makmur, segala kekayaannya ada. Barangkali kalau saya katakan negara yang terkaya di dunia ini, mengapa tidak? Tanahnya di atas tumbuh-tumbuhan macam apapun saja. Yang tumbuh di Eropa, tumbuh di kita. Yang tumbuh di padang pasir, tumbuh di kita. Segala macam tumbuh-tumbuhannya ada. Kemudian di bawah tanahnya, di perut buminya, apa yang tidak ada? Semua kekayaan ada. Ini tentu Allah membuat kekayaan alam ini untuk bangsa Indonesia. Saya kalau tidak keliru tahun 55, setiap Bung Karno pidato itu saya ikuti. Tapi saya bukan orangnya Soekarno. Ya. Tapi saya mengikuti segala pidato beliau. Di antaranya yang saya ingat, kalau kekayaan alam ini kita tidak mampu untuk mengelolanya, kata Bung Karno, biarkan saja sebagai harta simpanan yang nanti harus dikelola oleh anak cucu kita sendiri. Lalu kata-kata Bung Karno yang saya ingat, kalau kekayaan alam Indonesia ini diserahkan kepada investor-investor asing, apa yang akan terjadi? Kata Bung Karno,
nantinya bangsa Indonesia ini akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Nah, jangan sampai kita menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Kita jangan sampai jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Inilah kekayaan kita ini. Alhamdulillah, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjuangan dari perjuangan. Mari kita baca sejarah. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakan oleh engkau Muhammad sejarah dan sejarah. Mengapa ditekankan kepada sejarah? Supaya kita belajar kepada sejarah, sehingga tidak menjadi korban sejarah. Orang yang tidak ingat kepada sejarah nanti pasti akan menjadi korban sejarah. Ingat kepada sejarah. Republik Indonesia ini menurut sejarahnya adanya NKRI ini juga karena para alim ulama. Ketika kita diproklamasikan jam 10 17 Agustus merupakan satu kesatuan, datanglah seorang kolonel Jepang yang saya baca dalam buku riwayatnya, yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut bergabung, akan pecah menjadi Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Padahal jam 10 tadi baru diumumkan kemerdekaan kita. Tanggal 18-nya, waktu itu Bung Hatta mengumpulkan lagi orang-orang ini. Setelah dianalisa, sangat mengkhawatirkan, takut betul-betul terjadi. Maka para ulama lapang dada. 7 kata itu dicabut, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata-kata Maha Esa itu lebih mahal lagi sebenarnya. Yang aslinya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada hubungan dengan umat lain itu. Tapi nyatanya mereka tidak setuju. Kalau ini tidak dicabut, maka kami tidak ikut. Akhirnya para ulama dengan lega dicabut 7 kata ini, diganti dengan Maha Esa. Akhirnya berubah. Negara Muslim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya mahal. Karena kata-kata Esa itu mesti tunggal. Kalau tidak tunggal, tidak Esa. Nah, rela seandainya para ulama tadi berpegang teguh kepada tanda tangan yang ada, tidak mau dan menolak, maka NKRI ini tidak ada. NKRI tidak ada. Persilakan yang mau menuntut. NKRI itu ada karena para ulama waktu itu lega menghilangkan yang 7 ini dengan diganti dengan Maha Esa. Maka tidak mungkin orang yang membangun itu mau merusak, itu tidak mungkin. Dan saya kira tidak ada. Ulama oposisi ini tidak ada. Ulama tidak oposisi. Bagaimana kita akan memusuhi negara? Kita dalam negara. Semua ulama paham. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau istilahnya Kiai Wahab dulu, Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Lah disinilah pemerintah yang harus mengerti. Kalau udah lama mengkritikin pemerintah, itu berarti ulama yang senang sama pemerintah, tidak mau cuek, mau dicuekin. Ayo saya tanya, mau dicuekin? Tidak. Kita ini kalau mengoreksi pemerintah berarti kita cinta sama pemerintah, bukan musuhnya. Dalam negara demokrasi misalnya saya berbeda pendapat, panggil oleh pemerintah ke istana, mari bicara satu meja. Apa maunya Pak Sukron, apa maunya Habib Rizik, mari bicara, adu argumentasi, bukan lalu dimusuhi. Karena yang mengkritik itu mahal itu. Orang yang mengkritik pemerintah, kalau kritikannya betul-betul untuk membangun bangsa ini,
Itu kritikan yang sangat mahal. Kalau perlu orang yang ngeritik itu dibayar. Ya, siapa kayak tukang ngeritik itu? Gaji tiap bulan 10 juta. Supaya terus mengkritik. Loh, karena ini partner. Jadi kalau ada rakyat yang berbeda, itu bukan musuh. Panggil ke istana. Apa maunya Pak Sugron? Saya akan bisa mengurankan dia terbuka. Kalau perlu siarkan secara umum gini. Alasan-alasannya. Ini tidak ada istilah kiai oposisi, itu tidak ada. Tidak ada. Kiai musuh negaranya itu enggak ada. Tapi kalau kiai sayang sama negaranya ada. Kiai yang cinta sama negara itu semuanya. Beda pendapat, bukan dimusuhi, tapi dipanggil, diundang. Jangan dipanggil ya, diundang. Kalau dipanggil kayaknya mau diperiksa gitu loh. Kalau ada ulama yang berbeda dengan pemerintah, bukan dimusuhi, diundang ke istana, suruh bicara dengan terbuka. Ini mestinya dalam negara demokrasi ini. Jangan dianggap yang mengoreksi itu membenci. Justru yang mengoreksi itu yang cinta, memelihara negara kita itu, negara yang milik kita semua. Kita jaga pembangunan negara ini. Kalau tidak benar, mari kita luruskan. Jadi sistem kita ini, para ulama itu cuma kerjaannya amar ma'ruf nahi mungkar. Betul apa dikatakan Habib Rizik? Kita tidak punya musuh kok. Untuk apa kita jadi musuh? Kita tidak punya musuh. Negara bukan musuh kita. Partai politik bukan musuh kita. Semuanya bangsa, satu bangsa. Untuk ingin bersama-sama membangun bangsa. Jadi tidak ada istilah oposisinya, tidak ada. Kemudian kita punya kewajiban. Idza ra'ahadum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adaful iman. Wa dzalika adaful iman. Yang imannya kuat, kalau melihat perongkaran, robah dengan tangannya. Kalau kita punya kekuasaan, mestinya semua aparat pemerintah ini satu. Lawannya pemerintah itu sama dengan lawannya ulama. Lawannya pemerintah kedoliman. Lawannya pemerintah ketidakadilan. Lawan pemerintah yang harus mensejahterakan rakyat. Tidak ada musuh. Kita bukan musuh pemerintah. Kita bukan musuh partai politik. Kita tidak mau cari musuh. Kita mau mencari pembenaran. Setiap yang kita lihat itu tidak benar, mari kita luruskan. Kalau ulamanya tidak meluruskan, ulamanya yang berdosa, yang digebukin oleh malaikat munkar wa nakir. Ini sebabnya. Kalau seandainya tidak ada malaikat munkar wa nakir, biarin aja ketoliman. Karena masih ada malaikat munkar wa nakir yang akan menanyakan kepada ulama, mengapa kau membiarkan kemungkaran? Mengapa kau membiarkan kedoliman? Mengapa kau membiarkan ketidakadilan? Ini seluruhnya ulama akan dituntut nanti di akhirat. Oleh sebab itu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Maka saya nyatakan dalam pertemuan ini, kita semuanya tidak ada yang bermusuhan. Seluruhnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, semuanya ingin membangun bangsa Indonesia. Tidak ada musuh. Sekali lagi saya tegaskan, ulama tidak punya musuh. Ulama tidak mencari musuh. Ulama tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka saya sudah 58 tahun amar ma'ruf nahi mungkar saya ini. Umur saya 82 tahun. Sejak zaman Bung Karno, saya sudah gini tangan saya kalau pidato. Tahun 65, saya masih ada di pondok pesantren. Saya tahu kekejamannya PKI itu. Saya tidak tidur di pondok, tidur di kampung-kampung, di bawah pohon kelapa. Dengan pedang. Saya kemana-mana tidak pernah pisah dengan pedang. Saksinya ada Kiai Masudi Baitowi, dia ada di Indramayu itu.
Mau Isra Mi'raj, bawa pedang. Mau Maulid, bawa pedang. Asal keluar pondok, bawa pedang. Dan pedang saya letakkan di depan sepeda saya. Sepedanya sepeda ontel. Saya letakkan pedang di depan. Jangan coba-coba. Itulah kekejaman PKI waktu itu. Kalau sekarang kita disuruh minta maaf, maaf. Engkau PKI yang minta maaf dulu kepada kita. Engkau yang minta maaf dulu. Baca sejarah tahun 48. Pemberontakan Madiun. Berapa ribu ulama yang kau bunuh. Lalu 65. Berapa yang kau bunuh. Anehnya kok kita disuruh minta maaf. Engkau minta maaf. Karena banyak kesalahan-kesalahannya. Nah ini semuanya sejarah. Oleh sebab itu mari mudah-mudahan kedatangan Kiai imam besar kita membawa keteduhan di pondok ini. Kalau seandainya Habib Rizik ada perbedaannya, tolong diundang ke istana. Kalau Syukron Makmun ada perbedaan dengan pemerintah, tolong undang ke istana. Mari kita berdebat. Rakyat menyaksikan mana yang membela rakyat, mana yang tidak membela rakyat. Jangan lalu dianggap musuh. Sini minta selanjutnya saya minta begini. Kalau Kiai Munawir asli, yang tidak ada duplikat yang asli kan. Satu-satunya Kiai yang asli cuma dia. Insya Allah nggak marah kalau saya yang ngomong. Nah, Kiai Munawir asli. Tapi tidak berbohong dia. Dan tidak pernah berbohong. Kalau berbohong, rubah namanya. Ya. Selama Kiai Munawir tidak pernah berbohong dan tidak mau berbohong, pertahankan kata asli itu. Kalau sudah mau berbohong, cabut. Kiai tidak asli. Ya insya Allah nggak marah beliau itu kalau dengan saya. Ya. Nah inilah saudara-saudara supaya kita memahami dalam negara demokrasi ini. Sekali lagi saya tegaskan, yang berbeda pendapat bukan musuh. Itulah kawan yang paling mencintai. Ya. Yang paling cintai negara itu siapa? Orang yang banyak mengoreksi. Tapi lihat koreksiannya benar apa tidak. Kalau koreksiannya benar. Jadi setiap yang berbeda, setelah ini saya menginginkan Syukron berbeda dengan pemerintah. Undang ke istana. Apa maunya Pak Syukron? Masukkan TV semua. Nah, kalau benar, apa yang saya usulkan, tolong pemerintah dilaksanakan. Kalau tidak benar, saya dibenarkan. Jadi tidak ada permusuhan itu. Kita dakwakan jalan terus. Ya mengapa? Saya 58 tahun saya hitung berpidato ini. Ya. Coba Kiai. 58 tahun, kawannya cuma ini pagi sore ini. Belum pernah ini lepas dari saya. Selama 58 jam. Dan tidak pernah saya pakai orde baru, orde lama, pakai orde-ordean. Yang penting Syukron Makmun, amal ma'ruf nahi mungkar, siapapun yang menjabat pemerintah, siapapun presidennya, siapapun menterinya. Pasti Syukron Makmun amal ma'ruf nahi mungkar. Tolong kalau yang pemerintah kurang setuju, undang saya. Dan pernah saya diundang kok. Cuman sekali. Diundang saya kemukakan. Tentang tulis agama. Habib Rizik. Di laptop dia sudah ada. Dan dia ketik. Kebetulan saya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Tentang toleransi antar umat. Saya tulis. Ya Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Toleransi antar umat beragama itu kita tegakkan. Tapi sebatas mana toleransi ini? Toleransi bukan pemurtatan. Toleransi bukan pemurtatan. Tapi toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Cukup umat Islam dan toleransinya, jangan mengganggu mereka yang mau beribadah. Cukup. Itu saja. Orang Kristen mau ke gereja, persilakan. Orang Hindu mau ke persilakan. Kita cukup tidak mengganggu dan menghormati mereka. Sampai di situ. Kalau kita dipaksa untuk membenarkan semua agama, itu berarti pemurtatan. Kita tetap bagaimanapun toleransinya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh hanya agama
hanya agama. Maka semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Saya sampaikan sama Pak Jokowi. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Nah, lalu saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah memeluk agama tertentu. Kan itu sangat menyedot perasaan. Jangan tersinggung dengan ajaran agama lain selama tertulis dalam kitab sucinya masing-masing. Saling menjaga perasaan. Kalau orang Islam cuma 10 orang, berada misalnya katakanlah di Batak Utara, yang ribuan orang Kristen, orang Islamnya cuma 10 orang, bikin masjid kayak Istiqlal. Wajar nggak? Nggak wajar kan? Orangnya 10 orang, bikin masjid kayak Istiqlal. Pun juga saya minta kepada kaum Kristen, kalau kau berada di tengah-tengah umat Islam puluhan ribu, engkau cuma 10 orang, tolong jangan bikin gereja. Gabung saja gereja yang ada. Itu saya katakan depan Bapak Presiden. Panjang lebar saya. Alhamdulillah, enggak ditangkap saya. Ya karena dia tahu, alasannya benar. Nah, ini mari kita ini berdialog. Saya mengharapkan kesejukan. Saya anjurkan pada pemerintah. Kalau Habib Rizik tadi pidato, berbeda dengan kemauan pemerintah, tolong diundang ke istana. Ajak berdialog. Insya Allah menang. Pelan-pelan insya Allah menang. Karena kita tidak akan merusak. Kita pasti berpendapat dengan nilai-nilai yang tinggi. Sehingga negara kesatuan ini akan berjalan dengan baik, demokrasi akan berjalan dengan baik. Terutama keadilan. Yang mutlak itu keadilan. Yang harus kita perjuangkan. Ketidakadilan inilah yang membuat kadang-kadang timbul gejolak. Maka keadilan mutlak kita tegakkan. Dan itu termasuk Pancasila. Saya pernah ditanya oleh orang, mengapa Pak Surya menerima Pancasila? Saya jawab, saya terima Pancasila. Karena apa yang ada di Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima ada di Quran. Tapi apa yang ada di Quran belum tentu ada di Pancasila. Batalnya wudhu nggak ada di Pancasila. Betul? Rukun salat tidak ada. Saya bernegara, Pancasila. Saya beragama, Quran hadis. Bisa dipisah. Saya beragama, Quran dan hadis. Dengan ijma dan qiyas. Sebagai sumber hukumnya. Lalu bernegara, saya dengan Pancasila. Karena apa yang ada di Pancasila, mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang paling tegas Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. Tegaskan. Baik, sila-sila selanjutnya. Itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Apa yang ada dalam Pancasila ada di dalam Islam. Tetapi apa yang ada di Islam belum tentu ada di Pancasila. Kalau saya pidato begini salah, tolong benarin. Mari diskusi. Sebarkan supaya rakyat tahu perbedaan ini. Ini harapan saya berdoa mudah-mudahan dengan kedatangan imam besar kita. Kiai, wah mulut ini. Masa akan mengatakan apa Habib Rizik kok keluarnya bukan lambat ya. Di sini banyak tumpukan itu. Tumpukan ayat, tumpukan hadis. Jadi mau keluar itu macet. Bukan tidak hafal, macet. Masih kalau sudah saya diam sejenak, cair itu. Kalau tidak diam, tidak cair. Saya berdoa mudah-mudahan dengan kehadiran imam besar Habib Rizik akan membawa kesejukan kepada bangsa ini. Akan membawa keadilan kepada bangsa ini. Mari kita seluruhnya bersatu untuk membangun bangsa ini. Adakan musyawarah seluas-luasnya. Ini harapan saya dan alhamdulillah saya mengikuti beliau mulai dari lapangan kemarin. Cuma di atas tempat tidur. Sampai tadi pagi saya masih ikutin beliau ceramahnya di depan para santri-santri muda-muda itu saya ikuti. Mulai dari lapangan terbang sampai saat ini malam sampai tadi pagi saya ikuti perkembangannya.
Inilah barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita bersama. Kita yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa kalau kita membela agama Allah, insya Allah Allah yang membela. Intan surullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Inilah saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.